Ya, kita mulai ibadah. Siap. Puji nama Tuhan, kita akan mulai ibadah Zoom di pagi hari ini. Siapkan hati kita untuk memuji, menyembah, memuliakan nama. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Allah Roh Kudus pagi yang indah ini. Kami mau memuji Engkau, kami mau mengangkat namamu, teruskan hati kita dengan hati yang baru yang mengalir. Lahirkan tubuh jiwa roh kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami mau memuji dengan namamu. Kami menyembah. Terima kasih. Oh, haleluya. Engkau sungguh baik, Tuhan. Sangat baik. Itu Allah yang luar biasa, itu Allah yang dahsyat. Kami sembah Engkau, kami tinggikan namamu. Dimuliakan namamu, ditinggikan. Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkan hati yang baru Kau berikan untuk dapat melihat rencana-Mu indah bagi Kau ada di setiap langkahku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidup. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagian. Kaulah yang kupandang selama hidup. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya di dalam hidup. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagian. Kaulah yang kupandang selama hidup. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Mari sembah Dia,
memuji Dia, aku memuliakan Yesus, Yesus Raja. Kami memuji, kami menyembah, muliakan tiada seperti Juru selamat kami, Raja di atas segala raja, Yesus, walau badai datang, tetap setia, tetap setia, walau takkan lepas dari saya bersembahkan cinta dan tetap sayang. Kami sembah Engkau, kami puji nama-Mu, kami agungkan dimanapun kami berada saat ini. Oh Kudus, mari Kau lawan kami,
Roh Kudus, Engkau bekerja. Oh, haleluya. Jamah setiap kami Tuhan, jamah setiap pribadi kami. Bekerjalah, bekerjalah, lakukan bagian, lakukan bagian. Mari sembah Dia, mari puji Dia, mari lakukan. Tapi datang untuk disembahkan, bersihkan doa kami dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap akal kami. Terima kasih Tuhan. Mari Engkau bekerja. Yesus yang mempersudah yang tidak kesenangan Engkau yang membawa kami dari seluruh
anak firman, firman Tuhan dapat dipersoalkan. Apabila kami mendapatkan perkataan penguat firman, kami menyukai dia senangkan firman. Oh, haleluya. Yesus. Aku mengasihi Engkau, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau dengan segenap jiwa. Aku mengasihi Engkau. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwa. Dan kulakukan Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah menyenangkan hatimu. Siapa bahkan bintangmu dan kulakukan Engkau tahu yang Tuhan, tujuan hidupku hanyalah menyenangkan hatimu. Sekali lagi refnya, kita serahkan kepada hamba-Nya yang melayani. Lakukan siapkan berkat tamu dan kulakukan Engkau tahu Tuhan, tujuan hidupku hanyalah menyenangkan hatimu. Hanyalah menyenangkan hatimu. Hanyalah menyenangkan hatimu. Serahkan kepada hamba-Nya. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Segala puji syukur hormat kami naikkan kepadamu, ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang hidup, Allah yang kudus, Allah yang maha kuasa, Allah yang menopang kami dengan tangan-Mu yang sangat kuat, Allah yang tidak pernah menarik tangannya dari kami, tetapi senantiasa terus diulurkannya, mengalirkan kasih-Mu yang tak berkesudahan, mengalirkan kuasa-Mu yang tak terbatas, melakukan segala sesuatu dengan kesetiaan-Mu yang ajaib ya Bapa dalam surga. Terima kasih oleh karena Engkau terus mengalirkan anugerah-Mu untuk kami, mengalirkan kebenaran-Mu untuk kami. Sehingga di mana saja kami berada, kami boleh senantiasa mengalami perjumpaan dengan Engkau dalam berbagai situasi, dalam berbagai keadaan yang kami hadapi.
Terima kasih Bapa dalam surga untuk kesempatan pagi hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu melalui media Zoom ini dari berbagai daerah, dari berbagai tempat. Engkau menyatukan kami dan kami mohon Engkau memberikan hikmat-Mu ya Bapa. Pagi hari ini kami hendak merenungkan kebenaran sabda-Mu. Berikanlah pengurapan yang baru kepada kami untuk kami terus boleh mengerti, memahami, dan boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, sumber kehidupan kami. Kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih dan yang diberkati oleh Allah di mana saja berada. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya oleh Pak Amir Aritonang untuk boleh sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Pagi ini saya ingin mengajak kita untuk melihat satu ayat, yaitu yang terdapat di dalam Mazmur pasal 46 ayat yang ke-11. Mazmur pasal 46 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Demikianlah sabda firman Tuhan, dan berbahagialah setiap orang yang mendengarkannya serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Allah, tentu Mazmur pasal 46 ayat 11 ini sudah berulang kali kita mendengarnya, atau berulang kali kita juga merenungkannya. Dan di dalam ayat yang ke-11 ini, di dalam Mazmur 46 ayat ke-11, dikatakan diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Untuk mengenal Allah, untuk mengetahui Allah, tentu kita perlu menyediakan waktu. Di dalam kata diamlah, ini bukan berarti diam tidak melakukan apa-apa. Namun di dalam kata diamlah, ini berarti bahwa menyediakan waktu untuk menjalin relasi dengan Allah dan pada akhirnya mengetahui siapakah Allah, sifat-sifatnya seperti apa, dan pekerjaannya seperti apa. Hari-hari ini apabila kita melihat dunia di sekitar kita, maka sedang ada satu tren yang sedang terjadi. Tren itu namanya adalah slow living. Di beberapa tempat, di beberapa daerah, bahkan di berbagai negara, eh, gaya hidup slow living ini sekarang itu menjadi salah satu pilihan. Slow living. Nah, apa itu gaya hidup slow living? Gaya hidup slow living ini adalah gaya hidup di mana orang mulai mencari tempat untuk mereka menikmati kehidupan yang tidak buru-buru. Mereka pergi ke alam, melihat matahari terbit, melihat matahari terbenam. Mereka kemudian pergi ke hutan untuk menikmati suasana hutan,
pergi ke perkebunan untuk menikmati bagaimana pohon itu, tanam-tanaman itu tumbuh, begitu. Nah, gaya hidup slow living yang tahun-tahun terakhir ini muncul itu disebabkan karena orang mulai mengalami kebosanan dengan budaya hidup instan. Di awal-awal tahun 2000-an, sebelum tahun 2000-an dan sesudah tahun 2000-an, gaya hidup instan ini sangat-sangat mewarnai umat manusia. Bukan hanya di Indonesia, di berbagai tempat itu mewarnai kehidupan manusia. Budaya instan, makanan instan, minuman instan, segala sesuatu serba cepat. Sampai-sampai orang tidak menikmati lagi proses di dalam kehidupan karena yang diperlukan itu adalah hasil akhir. Akan tetapi akibatnya dengan gaya hidup yang semakin cepat, segala sesuatu serba cepat, orang tidak menikmati lagi apa yang dimaksud dengan proses dan orang tidak dapat merasa puas dengan hasil pekerjaan yang mereka oleh karena semuanya dilihat hanya untuk mencapai tujuan akhir. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian terkasih, gaya hidup slow living ini kemudian diperkenalkan kepada orang-orang di akhir-akhir tahun ini. Sekitar tahun 2020 ke belakang sampai dengan tahun-tahun ini, itu orang mulai memperkenalkan kembali yang namanya slow living. Bahkan beberapa waktu yang lalu, Koran Kompas membuat satu survei kota-kota di Indonesia yang cocok untuk menjadi tempat slow living. Tentu itu bukan Jakarta, bukan Bandung, bukan Surabaya, bukan juga Medan, tetapi yang cukup mengagetkan adalah bahwa Bali merupakan tempat orang untuk melakukan slow living, hidup yang lebih tertata, hidup lebih santai. Tapi bukan berarti bermalas-malasan, begitu ya. Slow living. Sebenarnya hidup slow living ini berakar dari gerakan slow food pada tahun 1980 di Italia. Karena pada waktu itu di tahun 1980-an itu marak yang namanya fast food. Makanan siap saji, serba cepat. Cepat, 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 cepat. Gitu. Nah, di antara hidup yang slow living ini, gitu, yang dimaksud dengan hidup slow living ini adalah memperlambat tempo kehidupan untuk melihat kembali kehidupan itu sendiri seperti apa. Jadi slow living ini adalah memperlambat tempo kehidupan untuk melihat kehidupan itu sendiri seperti apa. Dan ide-ide dari slow living ini antara lain adalah menikmati akhir pekan untuk liburan. Pergi berlibur pada akhir pekan. Begitu. Oleh karenanya Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih, jangan heran apabila kalau di Indonesia di tahun 2025 ini itu ada libur di hari Kamis atau di hari Jumat, lalu kemudian ada cuti bersama pada hari Jumat dan Sabtunya atau long weekend begitu. Jakarta
menjadi sepi. Tetapi tempat-tempat wisata menjadi penuh. Kita tidak heran apabila pada waktu Idul Fitri maupun pada libur Jumat Agung yang lalu atau libur pada kenaikan Yesus ke surga yang lalu, sesudah hari Kamis, Jumat, dan Sabtunya itu ada banyak orang pergi traveling. Mengapa? Karena mereka ingin menikmati yang namanya slow living ini. Gitu. Di beberapa tempat yang lain bahkan orang-orang menikmati slow living ini dengan cara mereka mengikuti kursus memasak. Kursus memasak. Laki-laki, perempuan, begitu melakukan kursus memasak bersama-sama. Tujuannya sebenarnya bukan cuma sekedar memasak itu sendiri, namun mereka ingin menikmati proses memasak itu bersama-sama dengan teman-temannya. Jadi menikmati proses memasak bersama-sama dengan teman-temannya. Gitu. Dan itu banyak sekali kursus-kursus seperti itu. Namun di sisi yang lain yang muncul juga dari kehidupan slow living ini adalah yaitu pasangan-pasangan muda kembali menginginkan mengasuh anak-anak. Jadi mereka eh, menginginkan kembali mengasuh anak-anaknya. Kalau dulu modelnya dengan babysitter, sekarang mereka ingin melihat pertumbuhan anak itu seperti apa. Karena pertumbuhan anak-anak itu tidak akan pernah terulang. Mulai dari bayi, lalu kemudian mereka belajar untuk eh, membalikkan badan, lalu kemudian belajar untuk berdiri, belajar untuk berjalan, lalu berlari, belajar untuk memegang, dan proses-proses itu tidak akan terulang. Sehingga ada banyak pasangan-pasangan muda, kalau dulu itu adalah mereka eh, laki-laki bekerja, perempuan bekerja, maka sekarang mereka kembali ke dalam rumah tangga. Menarik sekali bahwa salah satu hal yang dilakukan ini merupakan satu upaya melihat kehidupan itu sendiri. Melihat kehidupan itu sendiri seperti apa. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih, saya tadi mengatakan bahwa ada banyak kota-kota yang ditunjuk oleh Kompas itu menjadi kota untuk slow living. Tentu itu bukan Jakarta, bukan Bandung, bukan Surabaya, bukan Medan, begitu ya. Beberapa kota yang cocok untuk slow living itu adalah ada Yogyakarta, ada Solo, ada Magelang, ada Salatiga, begitu. Namun yang cukup mengherankan kemudian adalah beberapa kota di Pulau Bali. Nah, beberapa kota di Pulau Bali, begitu ya. Tentu itu bukan Denpasar, bukan Denpasar yang sangat hiruk pikuk luar biasa begitu. Beberapa kota yang disebutkan itu adalah Singaraja, Karangasem, Buleleng, begitu kota-kota yang tenang gitu, Ubud gitu. Nah, apa yang mereka cari sebenarnya? Di antara kegiatan slow living ini ternyata salah satunya adalah orang-orang kembali untuk mencari Allah. Kembali mencari Allah gitu. Sekalipun ada orang-orang yang mencarinya itu tidak dalam konteks yang tepat. Begitu. Mengapa? Karena orang-orang yang melakukan slow living ini salah satunya adalah
dengan melakukan meditasi. Oleh karenanya beberapa tempat di Bali itu menawarkan kursus meditasi untuk melihat ke dalam kehidupan, dan ternyata itu mahal luar biasa. Ada yang murah, hanya beberapa hari begitu, tetapi kalau itu dalam jangka waktu yang panjang dan itu eh, ternyata harus membayar. Nah, sementara saya melihat fenomena yang sekarang ini sedang terjadi, saya kemudian tertarik untuk mengajak kita bersama-sama untuk melihat ayat-ayat ini bersama-sama. Di dalam ayat yang ke-11 dari Mazmur 46 itu dikatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Diam, diam. Diam tidak sama dengan mengosongkan diri yang ditawarkan oleh agama-agama transendental timur. Diam tidak sekedar tidak ada pekerjaan. Diam tidak sekedar berhenti berpikir. Diam tidak sekedar berarti mengosongkan hati. Dalam hal ini, kata diam itu berarti menyediakan diri untuk bertemu dengan Allah. Bertemu dengan Allah. Diam. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Diam berarti menyediakan waktu untuk mengalami pertemuan, perjumpaan dengan Allah. Di tengah berbagai kesibukan pelayanan kita, dan tentu kita masing-masing punya berbagai kesibukan, entah itu pelayanan yang ada di kota, entah itu pelayanan yang ada di desa, tentu itu merupakan satu kehidupan yang membuat kita sibuk. Namun di tengah-tengah kesibukan itu, di tengah-tengah kesibukan itu, kita perlu berdiam diri untuk menyediakan waktu bagi Allah. Menyediakan waktu bagi Allah. Nah, mengapa kata diamlah ini penting? Dalam Alkitab, setidak-tidaknya gambaran antara hubungan orang percaya dengan Allah atau hubungan antara orang percaya dengan Yesus itu digambarkan setidak-tidaknya dengan 4 hal. Yang pertama digambarkan seperti bangunan dan pondasinya. Yang kedua digambarkan seperti pohon dan ranting-ranting pohon dengan pokok pohon itu, atau yang kita kenal dengan hubungan antara pokok anggur dan ranting-rantingnya. Hal yang ketiga, bahwa digambarkan juga hubungan antara orang percaya dengan Allah itu seperti mempelai laki-laki dan mempelai pria. Minta maaf, mempelai laki-laki dan mempelai wanita, gitu ya. Jadi yang pertama itu adalah bangunan dan pondasinya, sementara yang kedua itu adalah pokok anggur dan rantingnya. Yang ketiga itu adalah mempelai pria dan mempelai wanita. Nah, tentu kalau kita melihat antara bangunan dan pondasinya itu ada relasi, ada ikatan. Antara pokok anggur dan rantingnya itu juga ada ikatan. Lalu kemudian kalau
mempelai pria dan mempelai wanita tentu ada ikatan, ada relasi. Saya tidak pernah tahu apakah antara bangunan dengan pondasinya pernah ngomong-ngomong atau tidak. Saya nggak pernah tahu. Atau antara pokok anggur dan rantingnya pernah omong-omong atau tidak. Saya juga tidak pernah tahu. Tetapi Bapak Ibu, kalau ada mempelai pria, ada mempelai wanita, untuk mereka menjadi mempelai, maka kemudian mereka pasti dimulai dari menjalin relasi, ngobrol, sepakat, kemudian membuat komitmen, dan menentukan hari pernikahan. Akhirnya mereka membangun satu keluarga, dan sesudah membangun satu keluarga, mereka punya cita-cita dengan keluarga itu. Begitu juga hubungan antara kita dengan Allah Bapa di surga. Allah Bapa di surga sudah mengambil keputusan untuk menjalin relasi dengan umat manusia melalui karya Kristus di kayu salib. Dan melalui komitmen itu, dia menjalin relasi terus-menerus kepada setiap orang percaya. Dan ketika dia menjalin relasi dengan orang percaya terus-menerus itu, dia berbicara melalui kebenaran-kebenarannya. Dan agar kita mengenal kebenaran-kebenarannya itu, kita perlu mengambil waktu, menyediakan waktu untuk berbicara dengan dia. Diamlah berarti menyediakan waktu. Pasangan suami istri yang tidak menyediakan waktu tentu tidak akan bisa menyelami hati satu dengan yang lain. Tetapi pasangan suami istri yang menjalin relasi, ngobrol satu dengan yang lain, cepat atau lambat, mereka akan saling mempengaruhi baik dari segi iman, dari segi pengetahuan, dari segi perasaan, dari segi kebiasaan. Begitu juga ketika mereka saling mempengaruhi, pada akhirnya mereka akan mencapai cita-cita yang ditetapkan. Nah, tatkala kita berdiam, mengambil keputusan untuk berdiam diri di hadapan Allah, maka kita sedang melihat kehidupan itu sendiri seperti apa. Melihat kehidupan itu sendiri seperti apa. Tentu berbeda dengan pemahaman slow living yang tadi saya sampaikan. Bahwa kalau pemahaman teman-teman dari slow living itu karena mereka bosan dengan kehidupan yang serba instan, mereka mulai bosan dengan kehidupan yang serba cepat, maka kemudian mereka memilih untuk gaya hidup slow living itu, yaitu memperlambat tempo kehidupan untuk melihat kehidupan itu seperti apa karena mereka bosan dengan kehidupan yang sudah berjalan. Sementara Bapak, Ibu, Saudara, dan saya melihat kesempatan untuk berdiam diri di hadapan Allah, bukan sekedar itu sama dengan slow living, tidak juga. Tetapi itu adalah kesempatan untuk berdiam diri, melihat hidup ini seperti apa, karena dia adalah sumber kehidupan. Ketika kita berdiam diri, firman Tuhan di dalam Mazmur 46 ayat 11 dikatakan, diamlah dan ketahuilah. Pada waktu kita diam, maka kita mengambil kesempatan, mengambil waktu untuk menjalin relasi dengan dia. Yang kedua, pada waktu kita mengambil waktu berdiam diri, menyediakan waktu, menyediakan kesempatan untuk menjalin relasi, maka yang kedua adalah kita mengabaikan semua suara-suara yang ada di sekitar kita. Di sekitar kita ini ada banyak sekali suara. Ada suara-suara yang berasal dari lingkungan sekitar kita.
suara-suara dari mungkin di sekitar kita ada tempat ibadah dari tetangga kita yang jam 5 pagi mereka berbunyi, siang hari berbunyi, sore hari berbunyi, malam hari berbunyi begitu ya. Atau juga suara-suara dari televisi yang ada, suara handphone yang kita miliki, tang ting tung begitu. Dan kita perlu untuk menyediakan waktu supaya kita hanya menyediakan pikiran, menyediakan hati, menyediakan perasaan untuk mendengar suara dari Allah kita. Diam dan ketahui. Diam dan ketahui. Ketahui apa? Bukan ketahui tentang diri kita sendiri, bukan ketahui tentang dunia di sekitar kita, bukan mengetahui tentang pergumulan-pergumulan yang sedang kita hadapi, bukan sekedar mengetahui pergumulan-pergumulan jemaat yang sedang kita layani, bukan sekedar mengetahui berbagai isu yang sedang terjadi di muka bumi ini, atau bukan hanya sekedar mengetahui sesuatu yang sedang viral di sekitar kita, namun ayat 11 berkata, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih, pada suatu hari saya pergi ke sebuah gereja dan pada waktu itu saya tidak pelayanan, saya beribadah di tempat itu. Kursi di depan saya itu diduduki oleh beberapa anak muda. Karena gereja itu adalah gereja karismatik, dimulai dengan praise and worship, gitu. Semua jemaat berdiri, begitu juga dengan WL, singer, dan sebagainya, itu berdiri menyanyi pujian, dan sesudah praise and worship, kemudian khotbah. Maka semua jemaat duduk. Sementara jemaat duduk, begitu, ya, saya memperhatikan beberapa orang anak muda yang sedang duduk di depan saya itu, mereka mengeluarkan handphonenya. Ketika mengeluarkan handphonenya, Pak Pendeta berkata, mari kita membuka firman Tuhan dari sini, begitu ya. Ya, lalu kemudian Pak Pendeta mulai khotbah. Sementara Pak Pendeta mulai khotbah, beberapa anak muda yang saya lihat di depan saya, mereka bukan menyimak khotbah yang disampaikan oleh Pak Pendeta, tetapi mereka scrolling makanan, rumah makan, dan satu dengan yang lain berkata, sesudah ini kita makan ini ya, sesudah ini kita makan ini ya. Sehingga pikiran mereka terdistraksi. Nah, kalau kita melihat kepada ayat yang ke-11 ini, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, maka kita perlu menyediakan waktu, menyediakan pikiran, menyediakan perasaan, menyediakan kehendak, menyediakan hati kita untuk di waktu yang tertentu itu kita terus connect dengan Allah, kita terus berelasi dengan Allah, kita terus memuji, menyembah Dia, kita terus berbicara kepada Dia, dan kita terus mendengar apa yang Dia mau katakan. Diam, ketahuilah. Sebab ketika Allah meminta kita untuk diam dan mengetahui, maka hati dan pikiran kita itu akan disinkronkan. Hati dan pikiran kita akan disinkronkan. Bagaimana ini bisa kita lihat? Dikatakan di dalam ayat yang ke-11 itu, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Ketika kita mengetahui bahwa Allah itu adalah Allah, maka dialah satu-satunya pribadi yang ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi, karena dia adalah pribadi yang maha kuasa, dia sanggup melakukan segala sesuatu untuk kebaikan
umatnya. Aku ditinggikan. Sehingga di dalam berdiam diri itu bukan hanya berelasi dengan menyediakan waktu, namun juga kita memikirkan tentang Allah, mengizinkan hanya suara Allah yang masuk ke dalam diri kita, namun juga kemudian mengizinkan dia untuk menjadi pribadi yang paling berdaulat atas hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih, di tengah-tengah gaya hidup slow living yang sedang berjalan, ternyata generasi hari ini banyak mengalami masalah dengan kesehatan mental. Tingkat stres dan kekhawatiran meningkat terus-menerus. Tingkat orang bunuh diri terus-menerus meningkat secara tajam. Tingkat orang kecanduan itu terus-menerus meningkat. Ya. Bukan hanya kecanduan obat-obatan terlarang, kecanduan judi online, kecanduan pornografi, tapi juga ada kecanduan-kecanduan yang lain seperti kecanduan gila kerja, kecanduan mengumpulkan barang-barang, kecanduan tidak ingin ketinggalan berita dari orang lain. Jadi kalau misalnya ada berita yang viral, dia segera memviralkan. Itu adalah salah satu bentuk kecanduan. Mengapa? Karena orang itu melihat dirinya sebagai sumber segala sesuatu. Di dalam ayat ke-11, Tuhan menginginkan kita berdiam diri, menyediakan waktu untuk menjalin relasi dengan Dia, mengetahui tentang Dia, menyediakan pikiran, perasaan, kehendak kita untuk mendengar suaranya, lalu kemudian memberikan tempat yang utama bagi Dia di dalam kehidupan kita. Menyediakan waktu untuk berelasi, mendengar suaranya, menyediakan tempat untuk Dia sebagai pribadi yang utama. Dengan demikian, dalam kehidupan kita ini akan semakin menyadari hal-hal apa yang semakin kita sadari dengan berdiam diri. Yang pertama di dalam ayat yang ke-12 dikatakan, Tuhan semesta alam menyertai kita. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kesadaran bahwa Dia ada, kesadaran bahwa Dia hadir, kesadaran bahwa Dia menuntun kita, kesadaran bahwa Dia sedang berbicara dengan kita, mengantar kita untuk semakin menyadari bahwa Dia menyertai kita. Bukankah dua hal yang penting dalam kehidupan kita ini, dalam relasi dengan Allah adalah kita mengenal tuntunannya melalui firman-Nya. Yang kedua, kita mengalami penyertaannya melalui kehadirannya. Ketika kita berdiam diri, menyediakan waktu untuk menjalin relasi dengan Dia, mengenal Dia lebih dalam lagi, maka dua perkara ini akan terus-menerus kita sadari sehingga dalam kehidupan kita ini apapun yang terjadi kita menyadari bahwa Ia beserta dengan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih, seperti tadi saya katakan, di satu sisi gaya hidup slow living semakin banyak diikuti oleh orang banyak, tetapi di satu sisi kesehatan mental banyak orang juga mengalami gangguan. Bahkan Bapak Ibu, di tengah-tengah kemajuan zaman hari ini, banyak orang mengalami yang namanya kesepian. Bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita tidak akan kesepian. Mengapa? Karena Dia menyertai kita. Ketika Dia menyertai, Dia tidak diam. Ketika Dia menyertai, Dia berbicara. Ketika Dia menyertai, Dia menggenggam tangan kita. Ketika Dia menyertai,
Dia memenuhi kebutuhan kita. Ketika dia menyertai, dia membela kita. Ketika dia menyertai, dia berperang untuk kita. Ketika dia menyertai, dia sanggup melakukan mujizat-mujizat yang besar, yang dahsyat, yang ajaib, yang melampaui apa yang kita pikirkan, melampaui apa yang kita rasakan, bahkan melampaui apa yang bisa kita duga. Mujizatnya itu adalah mujizat-mujizat yang terduga. Sehingga jam menjalin relasi dengan Allah menjadi satu kebutuhan pokok umat manusia. Bukan hanya pendeta, bukan hanya pelayan. Saya rasa kita semua tentu punya waktu teduh, punya waktu untuk bersama-sama dengan Allah, punya waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Namun diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah ini diperlukan untuk para hamba-hamba Tuhan, diperlukan untuk para aktivis di gereja, diperlukan juga untuk jemaat kita masing-masing, sehingga semakin menyadari bahwa dia sungguh-sungguh ada. Tuhan semesta alam menyertai kita. Dia adalah sumber hidup, pemilik kehidupan, dia sanggup merenda kehidupan, dan dia memberikan kehidupan yang luar biasa untuk kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara sekalian terkasih, diamlah. Mari kita mengambil waktu untuk berdiam diri di hadapan Allah. Untuk mendengar suaranya. Untuk mendengar kebenaran-kebenarannya. Untuk peka kepada kehadirannya. Untuk peka kepada tuntunannya. Untuk berkemenangan. Karena dia menyertai kita. Biarlah renungan pagi hari ini mendorong kita untuk semakin melekat kepada Allah. Semakin rindu kepada Dia. Tempat di mana Tuhan menaruh kita merupakan tempat yang paling tepat untuk berdiam diri. Mencari wajahnya, mencari tuntunannya, merasakan penyertaannya. Jikalau surat kabar Kompas mengatakan beberapa daerah di Indonesia cocok untuk slow living, Yogyakarta, Solo, Magelang, Salatiga, Bali merupakan tempat yang cocok untuk slow living. Namun ternyata Alkitab memberitahu kepada kita, diamlah. Berarti di mana saja kita berada, kita bisa menjadikan tempat itu tempat yang terbaik untuk melihat Allah, mengalami Allah, dan melihat kehidupan itu bersama-sama dengan Dia. Karena di tempat di mana kita berada, Dia menyertai kita. Apalah artinya kota-kota yang saya sebutkan tadi itu jika Allah tidak ada di sana. Namun, sekalipun kita berada di desa atau di kota, di tempat di mana kita melayani, dan Tuhan menyertai kita, maka tempat itu adalah tempat yang paling tepat yang Tuhan sediakan untuk kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, ketika Raja Daud menuliskan Mazmur ini, tentu dia sangat menyadari bahwa Engkau adalah Allah yang sangat dekat dengan hidupnya. Berbagai pergumulan sudah dia lewati. Berbagai masalah sudah dia alami. Tetapi tangan Allah tidak pernah lepas dari hidupnya. Karena Engkau adalah tempat perlindungan bagi Daud.
karena Engkau adalah gunung batu bagi Daud. Sebab Engkau adalah kota perlindungan. Sebab Engkau membuat hidup Daud tidak goncang. Engkau yang membuat dia tetap tenang bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa dalam surga. Engkaulah Allah yang menyertai Daud. Engkaulah Allah yang menyertai kami juga. Karena Engkau mengambil keputusan untuk menyelamatkan kami di dalam Yesus Kristus Putramu yang tunggal. Mengalirkan kasih-Mu, mengalirkan kuasa-Mu, mengalirkan mujizat-mujizat-Mu, mengalirkan kesetiaan-Mu, menuntun kami dengan firman-Mu, menyertai dengan kuasa-Mu yang tak tertandingi oleh siapapun. Terima kasih Bapa dalam surga. Ajar kami untuk menyediakan waktu terus-menerus untuk menjalin relasi dengan Engkau, kah kepada suaramu, kah kepada tuntunanmu, dan terima kasih untuk penyertaanmu. Sehingga bersama dengan Engkau, kami akan cakap menghadapi kehidupan ini dan menang menghadapi berbagai pergumulan. Terpuji Engkau Allah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup, kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin.